Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini saya membawa soal tryout TKA atau TPM pertama TKA dari Dikpora Bantul, ya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Bantul ini yang paket A. Jadi ini saya akan membahas ya soal-soalnya yang kemarin sudah Mas dan Mbak semuanya kerjakan ketika tryout pertama. Mungkin ada sebagian sudah dijelaskan di sekolah atau mungkin ada yang belum, dan mungkin untuk daerah lain juga bisa dipelajari ya, karena ini satu daerah yaitu DIY. Meskipun begitu, kita bisa mempelajari dan untuk kita jadikan latihan soal. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal pertama ini ditanyakan tentang istilah. Nah, istilah yang ditanyakan adalah istilah tentang dalang. Pada teks tersebut adalah, nah, harusnya ya, karena ini daerah DIY gitu ya, ini teman-teman tidak kesulitan memaknai kata dalang. Tapi hati-hati dulu sebelum kita ke teksnya, karena kalau istilah itu bisa dua makna. Maknanya ini bisa kita lihat secara konotasi atau secara denotasi. Kalau konotasi berarti dia makna tidak langsung atau makna tidak sebenarnya ya. Tapi kalau yang konotasi itu yang denotasi ini makna yang sebenarnya. Kata dalang ya, ini sebelum kita ke teksnya ya. Kata dalang itu bisa dua makna. Yang pertama, dalang dalam arti yang sebenarnya, yaitu orang yang memainkan wayang, atau dalang sebagai konotasi, yaitu orang yang menjadi dalangnya. Biasanya kan gini, dia adalah dalang dari semua ini gitu ya. Jadi ini orang yang menjadi penyebabnya. Nah, ini secara konotasi. Tapi kalau secara denotasi berarti orang yang memainkan wayang, menggerakkan wayang gitu. Nah, ini karena kalian dari Bantul ya, kan dari DIY, dari Jawa, aturan ini sudah mudah. Tapi kita lihat dulu di teksnya, kenapa tidak bisa langsung ke pilihan jawabannya gitu ya. Karena bisa jadi dia maknanya secara konotasi atau secara denotasi. Tapi kalau kita lihat pilihan jawabannya, di sini disebutkan yang A, penabuh gamelan, B, orang yang bercerita, C, penyanyi wanita pada seni gamelan, D, nama peran yang memainkan wanita. Berarti dalam konteks ini itu adalah konteks secara denotasi, karena kita tidak menemukan makna secara konotasi, yaitu yang berkaitan dengan orang yang menjadi penyebabnya. Berarti yang ditanyakan di sini adalah dalang yang sebenarnya. Dalang dengan makna yang sebenarnya yaitu artinya orang yang bercerita. Ya. Jadi bukan nama peran yang memainkan wayang, bukan, tapi orang yang bercerita, yaitu yang menceritakan terkait dengan tokoh wayang. Maka jawabannya yang B. Kalau di teks itu ada di kalimat terakhir. Ya, dalang memainkan wayang kulit di balik kelir. Ada juga wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator. Narator itu siapa? Narator ini berasal dari kata narasi. Nah, berarti kalau kita ada or di belakangnya, narator itu berarti orangnya. Berarti orang apa? Orang yang membaca narasi gitu. Seperti halnya kita mendengar istilah operator. Nah, atau orator, orasi, berarti orang yang membicarakan orasi gitu, atau orang yang membacakan orasi bisa gitu ya. Nah, ini untuk nomor 1. Saya kira ini masih mudah. Kita langsung lanjutkan ke yang nomor 2. Nomor 2 ini terdapat infografik ya. Ada teks, ada gambar. Nah, ini kita sebelum ke teks gambarnya, kita lihat dulu apa pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu berdasarkan infografik tersebut, istilah yang digunakan untuk menyebut bagian daun yang berfungsi menyerap energi dari cahaya matahari adalah, berarti yang ditanyakan adalah bagian daun yang fungsinya nyerap energi dari cahaya matahari. Kalian sudah belajar IPA ya? Saya rasa, jadi harusnya sudah tahu. Ada karbon dioksida, ini udara. Klorofil itu apa? Stomata itu apa? Fotosintesa itu apa? Nah, bagi teman-teman yang mungkin tidak tahu gitu ya, atau lupa,
boleh langsung ke infografiknya. Tapi kalau sudah tahu harusnya sudah bisa menjawab gitu ya. Kita coba ke infografik. Nah, ini infografiknya membicarakan tentang fotosintesis, proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Bagian daun itu ada karbon dioksida akan diambil oleh stomata atau mulut daun pada daun tumbuhan dari udara bebas. Nah, kemudian selanjutnya zat hijau daun atau klorofil akan menyerap energi dari cahaya matahari. Ini ada nyebut klorofil di sini. Kemudian air H2O yang berasal dari akar tumbuhan akan diangkut dan berkas pengangkut. Nah, jadi yang mana? Yang ditanyakan adalah yang menyerap energi dari cahaya matahari. Nah, yang menyerap energi dari cahaya matahari itu yang klorofil. Kalau stomata kan dia mulut daun pada daun tumbuhan jadi mengambil karbon dioksida. Stomata ini ngambil CO2. Fotosintesis ini prosesnya. Jadi istilah untuk bagian daun itu disebut dengan klorofil. Jawabannya yang B. Sebenarnya kalau sudah tahu jawabannya tanpa harus ke teks, langsung bisa kejawab bahwa dia yang dimaksud adalah klorofil gitu ya. Jadi ini maksudnya yang ditanyakan adalah istilah yang dipakai untuk menyebut bagian daun yang berfungsi untuk menyerap energi. Sama halnya dengan istilah yang dipakai untuk menyebut alat yang sering digunakan untuk beraktivitas di dalam anggota bagian tubuh. Apa? Tangan. Selesai seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 adalah mohon maaf. Animisme dalam kutipan cerita tersebut istilah bidang apa? Nah, sebenarnya ini pun juga harusnya sudah tahu ya tanpa harus melihat teksnya. Apakah dia pendidikan, sosial, politik, atau agama. Tapi kalau teman-teman tidak paham, maka kita langsung ke teksnya, kita langsung cari kata animisme. Animisme ada di kalimat terakhir. Kita lihat kalimatnya. Bapak kan selalu membimbingku untuk menjadi orang yang beriman. Bapak juga tidak pernah melihatku membuat sesaji untuk keris-keris itu. Mengapa teman-teman tega menuduh aku animisme? Nah, berarti ini kaitannya dengan apa? Politik, sosial, atau pendidikan? Kaitannya dengan agama. Jadi animisme itu orang yang tidak beragama, gitu ya. Kalau teman-teman ragu, sebenarnya kalau pas belajar seperti ini bisa cek KBBI. Makanya harus selalu sedia install KBBI ya di laptop maupun di HP-nya teman-teman gitu. Nah, kalau seperti ini, jadi biar kalian, ini saya tunjukkan ya, saya tunjukkan maksud dari animisme. Barangkali nanti keluar lagi. Nah, animisme itu kepercayaan kepada roh yang mendiami semua benda atau orang yang tidak percaya dengan kaitannya dengan agama gitu ya. Nah, mungkin saya tulis di sini kepercayaan terhadap roh. Karena kaitannya dengan kepercayaan, berarti yang dimaksud adalah di sini tentang agama, gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang D. Tapi sebenarnya meskipun nggak ngerti maksud animisme, tapi kalau kalian membaca konteks dari teksnya, gitu ya, ini kan dia bilangnya selalu membimbingku untuk menjadi orang yang beriman. Ya, berarti kan dia beragama, tapi malah kenapa teman-temannya itu karena ada keris-keris itu dianggap sebagai animisme. Berarti kaitannya dengan agama. Dia dibimbing agama tapi teman-temannya nggak nganggap seperti itu. Ya udah, berarti kaitannya dengan agama gitu ya. Itu untuk yang nomor 3. Kemudian kita langsung ke nomor 4. Nomor 4 ini ditanyakan pernyataan yang menggambarkan keindahan pantai. Ditandai dengan pernyataan nomor berapa? Kita ke pernyataannya dulu sebelum ke teksnya. Pernyataan pertama, pantai ini terkenal karena pasir putihnya yang lembut dan air lautnya yang jernih dengan gradasi warna biru dan hijau yang menakjubkan. Itu kata kuncinya. Pantai Tanjung Tinggi memiliki wilayah yang tidak luas sehingga ketika hari libur pengunjung memenuhi area pantai. Yang ketiga, surga tersembunyi merupakan sebutan bagi pantai Tanjung Tinggi yang memiliki daya tarik penggemar fotografi. Atau yang keempat, pantai Tanjung Tinggi adalah salah satu tempat tujuan wisata di Pulau Belitung. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang menggambarkan keindahan pantai. Sebenarnya tanpa teksnya ini harusnya sudah bisa kejawab, yaitu tadi yang nomor 1. Nomor 2 ini jelas tidak, karena dia tidak luas gitu ya, memenuhi area pantai kan berarti sumpek. Berarti yang ada kalimat
2-nya kita coret. Dan 1 itu benar, maka berarti jawabannya yang B. 3, ada kata surga tersembunyi, gitu ya. Kalau yang 4 ini tidak menggambarkan keindahan apapun, hanya sebagai tujuan wisata. Jadi tidak menggambarkan keindahan. Begitu. Mudah kan tanpa kita harus membaca teksnya. Nah, tanpa harus mana tadi? Tanpa harus kita baca teksnya ini, ya. Ini sudah kejawab karena ini ditanyakan pernyataan. Kita lanjutkan ke nomor 5. Nomor 5 ini disediakan infografik lagi, gitu ya. Nah, ditanyakannya apa? Yang ditanyakan berdasarkan infografik tersebut terdapat frase. Frase ini frasa sebenarnya, ya. Frasa luasnya mencapai 1.161.192 hektar pada tahun 2023. Merujuk pada objek apa? Objek ini berarti apa yang dimaksud, ya. Apa yang dimaksud pada kalimat yang dicetak tebal ini. Jadi pembahasan luasnya mencapai ini, itu tuh ngomongin apa? Gitu ya. Apakah ngomongin kebakaran hutan dan lahan, kawasan konservasi, perkebunan sawit, atau hutan lindung? Karena ini ada angka, ini bisa kita jadikan kata kunci. Karena ini kita tidak bisa menjawab langsung, ya, harus dicek pada teksnya, maka cari langsung yang 1.161.192 itu ada di sini. Nah, itu menggambarkan apa gitu. Nah, di sini kalau kita lihat infografisnya, dia bilang Kementerian Kehutanan mencatat kebakaran hutan di Indonesia mengalami penurunan. Meski bukan yang terendah, kebakaran hutan dan lahan berhasil ditekan dibandingkan pada 2023. Nah, di sini dalam infografik ini ada tanda yang menggambarkan bahwa ini adalah luas kebakaran hutan dan lahan dalam HA atau hektar, gitu ya. Berarti maksud angka-angka ini, ya, itu maksudnya adalah luas kebakaran hutan. Soalnya kalau yang bawah ini maksudnya adalah tahun. Nah, selain itu kan tidak ada lagi angka yang menyatakan itu. Maka berarti yang dimaksud adalah apa? Yaitu kebakaran hutan dan lahannya, yang A, ya. Jadi kebakaran hutannya luas dari kebakaran hutan dan lahan. Begitu ya, kalau objek ada yang bisa dijawab langsung, ada yang harus dilihat ke teksnya. Begitu, saya rasa ini mudah gitu ya, cukup mudah. Kita ke nomor 6. Nomor 6 di sini ditanyakan berdasarkan penggunaan kosakata. Dalam cuplikan cerita tersebut, latar cerita yang tergambar adalah, nah di sini latar itu kan bisa waktu, bisa tempat, bisa juga suasana. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya kalau semuanya latar, maka kita harus baca teksnya gitu ya. Tapi kalau ada kata yang tidak latar, berarti tidak gitu. Nah, ini A sore hari, ini bedanya kalau ini di kota kecil, ini di kafe kecil. Ini malam hari, rumah Leo, siang hari di studio penulisan. Berdasarkan penggunaannya, maka latarnya yang mana gitu. Jadi ini kita bisa jawab secara cepat ya. Di tengah riuh kota. Ingat, kalau tempat itu yang diawali dengan di, ya. Diawali dengan preposisi di yang menunjukkan posisi terjadinya peristiwa. Itu di. Peristiwa. Nah, ini harus posisi terjadinya peristiwa, ini tempat. Kalau waktu sebenarnya bisa kita lihat sore, siang, atau kalau menggunakan konotasi yang mau tidak mau harus kita baca gitu ya. Yang sering dilanda hujan, Lila bekerja di sebuah kota yang hiruk pikuk pada kafe kecil. Suatu sore yang basah, seorang pria misterius bernama Leo masuk ke kafe itu, memesan kopi dengan tatapan sendu. Sejak itu, Leo menjadi pelanggan setia setiap kali hujan turun, selalu memesan kopi yang sama dan saling. Nah, ini udah tidak perlu kita baca lagi. Kemudian, perlahan percakapan mulai terjalin antara mereka. Nah, ini berarti percakapan ini terjalin di mana? Percakapan ini terjalin ketika mereka di kafe, ya. Kemudian Lila pun menawarkan dukungan dan bantuan, memberikan masukan, inspirasi. Nah, ini kan sudah tidak perlu ya.
kemudian menyelesaikan novelnya, dan dalam karya itu ia mendedikasikan ucapan terima kasih kepada Lia. Sudah, ini berarti yang bagian ini tidak perlu kita lanjutkan karena sudah ketemu, yaitu suatu sore yang basah. Kemudian di sebuah kota yang hiruk pikuk pada kafe kecil. Berarti sudah ketemu jawabannya sore hari di kafe kecil, yaitu yang B. Itu ya. Jadi cukup kalau sudah ketemu ya sudah, nggak perlu yang lain-lainnya dilanjutkan. Itu untuk nomor 6, kosakata berdasarkan latar. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 7. Nomor 7 ini ada sebuah cerita bergambar ya. Kita langsung ke teksnya, yang pertanyaannya dulu yang ditanyakan, latar tempat dan suasana yang tergambar dalam kutipan komik tersebut. Apakah sarang dengan suasana panik ataukah takut? Ini perbedaannya. Di pohon, panik atau cemas. Kita lihat gambarnya. Ini kira-kira posisinya di mana, ya. Nah, kita baca teksnya. Pada saat Mois sedang siap-siap untuk terbang, adik-adiknya mencoba untuk menghalangi agar Mois tidak pergi terbang. Berarti posisinya ini kalau sesuai gambar dia di mana? Di pohon. Oke. Mois, kamu mau kemana? Ibu berpesan kita tidak boleh pergi kemana-mana. Tenang saja, aku pergi tidak jauh dan tidak akan ada apa-apa. Ya. Nah, ke gambar yang kedua, kemudian ketika Mois mencoba untuk mulai terbang untuk pertama kalinya, ternyata sayap Mois belum kuat sehingga Mois panik dan semakin lama semakin menurun. Berarti lokasinya di mana? Di sarang atau di pohon ini lokasinya. Mereka ada di dalam pohon. Ya, kejadiannya dia di dalam pohon, maaf. Mereka sedang di sarang yang berada di atas pohon. Berarti fokusnya kita ke sarangnya. Dia tadi apa? Panik. Maka jawaban yang tepat yang A. Kenapa kok nggak pohonnya? Karena jadi kalau ada dua tempat, misalnya rumah, gitu ya. Misal rumah, tapi dia kejadiannya di dalam kamar. Maka yang menjadi latar itu yang kamar. Kejadian di dalam kamar, maka yang menjadi latar itu kamar. Oke, sama halnya misal sedang di dalam mobil. Nah, di dalam mobil mereka bercerita kejadian di sekolah. Maka kalau ditanyakan latarnya yang mana? Nah, posisinya adalah bukan di sekolahnya, melainkan saat menceritakan kejadian di sekolah itu di mana? Yaitu di mobil. Maka latar yang tepat yang mobil, di dalam mobil. Oke, jadi bukan yang di sekolah tapi yang di mobil, karena sekolah kan kejadian tadi. Tapi ketika dia menceritakan kejadian di sekolah itu ada di dalam mobil. Itu ya, jadi untuk memastikan latar yang sesuai yang mana. Kemudian nomor 8, kita lanjutkan. Nomor 8 ini yang ditanyakan pernyataan yang sesuai dengan kutipan teks prosedur tersebut. Klik pada jawaban benar lebih dari 1. Berarti ini yang MCMA. Ini model MCMA, jawaban lebih dari 1. Kita ke pernyataannya dulu dan kita cari kata kuncinya. Yang pertama, pembelian tiket Prambanan Jazz hanya dibeli pada aplikasi Traveloka. Kemudian ada beberapa jenis kategori tiket yang bisa dipilih. Ada ini, atau ini. Kemudian metode pembayaran tidak bisa dilakukan melalui bank transfer dan kartu kredit. Tiket akan dikirimkan melalui email setelah pembayaran berhasil. Jadi kita langsung terkait dengan pembeliannya dulu. Pembelian tiket hanya bisa dibeli di Traveloka. Nah, kalau yang di teks ini aplikasi ada Traveloka, ada situs resmi Prambanan Jazz Festival. Berarti yang satu ini bukan. Yang kedua, jenis kategorinya ada apa saja? Ini ada pilih kategori. Daily Pass Festival, Pass Festival ada. Kemudian Super Festival ini juga ada. Sama yang ketiga 3 Days Pass ada. Ya, berarti dua ini benar. Yang ketiga, metode pembayaran tidak bisa. Jadi kita langsung ke metode pembayaran yang tersedia bank transfer kartu kredit.
kredit, maka ini jelas bukan. Maka jawabannya yang 2 dan 4 karena tiket akan dikirimkan ke alamat email. Itu ya. Oke. Nah, sekarang ke nomor 9. Nomor 9 ini masih infografik ya. Kemudian kita ke teksnya dulu. Pertanyaannya maksudnya, informasi yang sesuai berdasarkan infografik. Nah, ini kan tetap harus balik ke infografiknya. Nah, ini kita cari kata kuncinya dulu. Yang A dia bilangnya energi air menggunakan aliran air dari laut untuk menghasilkan listrik karena lebih efisien. Kemudian ini air, ini matahari, memanfaatkan sinar matahari untuk menghasilkan listrik melalui panel surya. Kemudian energi panas bumi memanfaatkan panas buatan dari dalam bumi untuk pembangkit listrik karena lebih stabil dan dapat digunakan. Kemudian energi angin menggunakan turbin angin untuk menghasilkan listrik karena cocok untuk daerah dengan kecepatan angin yang labil. Berarti yang pertama bahas air, ini matahari, ini panas bumi, ini yang angin. Kita lihat ke infografiknya apa yang dibahas. Ternyata ada matahari, dibahas semua ya di sini. Ada matahari, ada angin, ada air, ada panas bumi. Ya, ada 4 itu. Berarti kita lihatnya pernyataan setelahnya. Yang air itu aliran air dari laut karena lebih efisien. Kita lihat yang air menggunakan aliran air dari sungai atau bendungan untuk menghasilkan listrik. Berarti bukan dari laut, maka A bukan. Yang B, matahari, sinar matahari ke panel surya. Matahari. Matahari, sebentar. Ya, memanfaatkan sinar matahari, oke, untuk menghasilkan listrik melalui panel surya. Nah, ini sudah ketemu, seharusnya jawabannya yang B. Tapi misal ragu, kita cek yang C. C, panas bumi, memanfaatkan panas buatan. Panas bumi memanfaatkan panas alami, bukan buatan. Maka jelas ini salah. Yang D, energi angin menggunakan turbin angin. Angin, mana angin tadi? Angin menggunakan turbin angin untuk menghasilkan listrik. Energi angin cocok untuk daerah dengan kecepatan angin yang stabil. Tadi di D dia bilangnya yang labil. Hati-hati ya, stabil dengan labil beda. Labil itu berubah-ubah. Kok jadi kuning? Sebentar. Labil itu berubah-ubah. Labil dengan stabil beda. Kalau yang stabil itu yang tetap. Oke? Ya. Kita ke nomor 10. Peristiwa apa yang akhirnya meyakinkan Lira untuk menemani Elias? Jadi yang ditanyakan peristiwa. Nah, kita lihat yang A, Elias menunjukkan bahwa keraguan Lira adalah keinginan untuk kembali percaya. Yang B, Elias mampu mengalahkannya dalam pertarungannya dengan Lira. Yang E, Elias berjanji untuk menyembuhkan kilau. Elias memberinya padang harapan fajar. Yang ditanyakan adalah peristiwa yang akhirnya meyakinkan Lira untuk menemani si Elias. Karena ada kata akhirnya, berarti ini kemungkinan dia posisinya ada di akhir. Ya, paragraf akhir. Kita langsung ke paragraf akhir dulu. Membawa pedang harapan fajar, Elias memulai perjalanannya. Ia bertemu dengan Lira, seorang pemanah tua yang dulunya adalah penjaga hutan. Lira, dengan kilau jiwa yang penuh keraguan, karena kegagalan masa lalu, awalnya menolak membantu. Namun, Elias menunjukkan padanya bahwa keraguan itu adalah kilau jiwa yang ingin kembali percaya. Lira tersentuh dan setuju untuk menemani Elias. Jadi kita sudah ketemu. Lira setuju menemani Elias. Berarti kaitannya dengan Elias menunjukkan bahwa keraguan Lira itu keinginan untuk kembali percaya. Maka jawabannya yang A. Ya. Kemudian nomor 11. Ya, kita lanjutkan nomor 11.